Satu ah. Berapa? Sorry. Monica. Oh, bakit? Ang kailangan mo? Film dimulai dengan seorang pria bernama Boki yang bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Saat itu kekasihnya bernama Monica memberitahu bahwa dia sedang tak enak badan. Kemudian tak berselang lama temannya datang untuk melakukan pergantian shift 1 sehingga ia bisa pergi untuk menjenguk Monica di tempat kosnya. Sebelum ia pergi menjenguk Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan menjenguk kekasihnya di rumah sakit. Sang ibu pun kemudian menitipkan buah, tetapi sebelum Bogi sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica terlebih dahulu didatangi oleh seorang pria. Pria itu bernama Resi. Resi merupakan anak dari pimpinan sebuah ormas yang sangat berpengaruh di sini. Ia kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya cukup lumayan besar. Monica yang dulunya hanya bergaji pas-pasan di sebuah spa langsung saja senang dan bahagia karena nantinya dia akan mendapatkan semua kebutuhannya untuk memenuhi keperluannya yang lain. Lalu di saat Resi mengajak Monica dan temannya untuk merayakan kesepakatan ini, Monica justru mendapatkan telepon dari bosnya, di mana bosnya tersebut marah kepada Monica karena tidak masuk kerja tanpa izin. Kemudian Resi yang melihat peluang emas itu pun langsung mengajak Monica untuk melakukan adegan itu di kosan milik Monica. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari si Resi, ia pun akhirnya membiarkan si Resi untuk melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Di saat Resi dan Monica sedang melakukan adegan itu, Bogi pun tak sengaja melihat kegiatan yang mereka jalani dan ia mengintip dari jendela yang akhirnya membuat si Bogi meneteskan air mata. Kemudian Bogi yang sudah sangat emosi dan hilang akal, ia pun mencoba untuk melukai si Resi dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Resi yang sudah tak sadarkan diri, Bogi pun langsung pergi dan bergegas pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ia pun bercerita semuanya kepada ibunya tentang kejadian yang ia lakukan tadi. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya terkena masalah hingga masuk penjara, ia pun langsung mengajak Bogi untuk menemui Marlon, seorang pamannya, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos. Setelah Marlon tahu inti permasalahannya itu, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu untuk pergi dan tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya bernama Tiji. Setelah menceritakan semua kejadian kepada Tiji, dan Tiji pun akhirnya mengizinkan ia tinggal di sana. Marlon pun bergegas mencari tahu informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi, serta membuat laporan akibat dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. Marlon juga menyuruh Tiji untuk memeriksa keadaan Resi di rumah sakit, dan ternyata Resi ini masih sekarat dan belum sadarkan diri. Sementara itu, Bogi yang kini sudah sembunyi di rumah Tiji justru mendapatkan perhatian khusus dari si Betty yang merupakan adik kandung dari si Tiji. Ternyata Tiji selama ini mengurung adik kandungnya di kamar hanya untuk dijadikan sebagai saja. Di sini Betty pun bercerita kepada si Bogi di mana ia dan kakaknya sudah lama tinggal berdua karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lalu saat sedang bercerita, tiba-tiba si Betty ini justru ingin melakukan adegan dengan si Bogi cuy. Hal itu membuat Bogi dan Betty akhirnya terbawa suasana hingga mereka berdua melakukan yang kita inginkan. Di sisi lain, ayah si Resi juga sangat emosi meskipun telah membuat laporan kepada polisi. Ia juga menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai anaknya itu. Setelah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, mereka pun langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi saat terjadi pemukulan tersebut. Kebetulan dua teman Monica itu sedang tertidur pulas karena kebanyakan minum, sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang kejadian tersebut. Akhirnya Monica pun terpaksa harus jujur dan mengatakan jika pelakunya adalah si Bogi kekasihnya sendiri. Ayah Resi yang sudah tahu siapa pelakunya, ia pun langsung menyuruh kakak si Resi serta anak buahnya
untuk melakukan penangkapan kepada si Boki. Ia pun dengan terlebih dahulu mendatangi rumah Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal si Boki. Setelah tiba di tempat tinggal Boki, mereka berpura-pura belanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibunya si Boki. Sementara Monica jadi gelisah karena ia terseret ke dalam masalah pertempuran si Resi dan Boki, hingga membuatnya kini merasa sangat terancam. Ia pun akhirnya meluapkan emosinya kepada dua temannya, karena mereka berdualah awal dari permasalahan ini. Mengetahui laporan dari keluarga Resi yang sudah berlangsung ke tahap penyelidikan, Marlon pun menyarankan agar si Tiji datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dia katakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti dan saksi, kemungkinan Boki pun dipenjara sangat kecil dan Boki pun nantinya akan bisa bebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari si Tiji. Hal itu membuat mereka akhirnya bertengkar. Kemudian Marlon yang mengetahui hal itu terpaksa menyuruh Tiji untuk menghabisi Monica agar tidak menjadi saksi kunci dalam persidangan nanti. Lalu Boki yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat Raji yang akan menghabisi Monica, akhirnya ia pun bergegas kembali untuk menyelamatkan wanita yang ia sayangi. Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena Monica kini telah tiada akibat luka tembak yang dilakukan oleh si Tiji. Boki pun yang tidak terima lalu menyerang Tiji dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Tiji, Boki yang masih berada di kosannya itu pun berusaha menyadarkan Monica, tapi sayangnya Monica sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang, kakek Resi datang dan langsung membawa Boki ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya itu. Ia pun mulai menyiksa si Boki hingga akhirnya si Boki pun meninggoy. Setelah kakak Resi dan beberapa anak buahnya membereskan si Boki, mereka pun membuang jasadnya dan menjatuhkannya di depan rumah si Boki. Resi yang telah siuman dan keadaan sudah mulai membaik, akhirnya diperbolehkan untuk pulang oleh rumah sakit. Marlon yang tidak terima dengan kepergian keponakannya itu secara tragis, kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas dendam atas kematian si Boki. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Resi dan keluarganya yang baru pulang dari rumah sakit, dan saat itulah Marlon menghadang dan menghabisi Resi serta keluarganya. Dan film pun selesai.